Halo semuanya, di video ini kita akan menjelaskan tentang psikosomatis. Yang pertama, apa sih psikosomatis itu? Psikosomatis adalah kekhawatiran berlebihan tentang gejala fisik atau kesehatan. Dalam DSM-4, gangguan ini didefinisikan oleh gejala fisik yang tidak diketahui penyebabnya, dan mereka diberi label somatoform untuk menangkap fakta bahwa gejala tersebut mengambil bentuk sensasi tubuh atau soma. Ada 3 kriteria inti untuk gangguan gejala somatik yang kompleks. Yang pertama, 1 atau lebih gejala somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu kecemasan, kekhawatiran, atau waktu dan energi yang berlebihan yang dikhususkan untuk masalah somatik. Dan ketiga, durasi setidaknya 6 bulan. Penyebab dari psikosomatis, hingga saat ini belum ada penyebab tunggal untuk gangguan tersebut, seperti kebanyakan kondisi kejiwaan lain. Cuma diduga psikosomatis disebabkan oleh adanya peningkatan aliran listrik dari otak ke seluruh bagian tubuh. Gejala-gejala psikosomatis. Beberapa gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien psikosomatis antara lain jantung berdebar-debar, sesak nafas, lemas, nyeri ulu hati, tidak nafsu makan, susah tidur, nyeri kepala, nyeri seluruh tubuh, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengobatan psikosomatis. Salah satu hambatan utama untuk pengobatan psikosomatis ini adalah kebanyakan orang dengan gangguan gejala psikosomatik tidak ingin berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Namun, teknik seperti pelatihan relaksasi dan berbagai bentuk perawatan telah terbukti berguna mengurangi depresi, kecemasan, dan pengurangan gejala somatik. Ada beberapa perawatan yang dilakukan oleh profesional kesehatan untuk pasien psikosomatis, diantaranya ada perawatan perilaku kognitif. Terapis perilaku kognitif telah menerapkan banyak teknik berbeda untuk membantu orang dengan gangguan gejala somatik, seperti mengidentifikasi dan mengubah emosi yang memicu kekhawatiran somatik mereka, mengubah kognisi mereka mengenai gejala somatik, dan mengubah perilaku mereka sehingga mereka berhenti memainkan peran orang sakit dan mendapatkan lebih banyak penguatan untuk terlibat dalam jenis interaksi sosial lainnya. Program proedukasi dapat membantu pasien mengenali hubungan antara suasana hati negatif dan gejala somatik mereka. Yang kedua, ada pengobatan antidepresan untuk gangguan gejala somatik. Dengan nyeri antidepresan cenderung akan membantu ketika rasa sakit adalah gejala yang dominan dari gangguan gejala somatik. Tentunya diberikan oleh profesional kesehatan mental. Maria, seorang wanita berusia 32 tahun, dirujuk ke psikolog oleh dokternya karena dalam 6 bulan terakhir terjadi sejumlah keluhan yang dirasakan oleh Maria, yaitu mual, kelelahan, menstruasi yang tak teratur, pusing, rasa sakit dan nyeri umum. Berbagai tes telah dilakukan terhadap Maria, yaitu tes darah, sinar X, keran tulang belakang, dan sebagainya. Namun belum menunjukkan patologi apapun. Saat bertemu dengan terapisnya, Maria mengatakan, "Saya di sini hanya karena saya mempercayai dokter saya, dan dia mendesak saya untuk datang. Saya sakit fisik dan tidak melihat bagaimana seorang psikolog akan membantu." Tetapi ketika Maria diminta untuk menggambarkan sejarah masalah fisiknya, menurut Maria, dia selalu sakit, dia mengalami demam tinggi, infeksi pernapasan yang sering, kejang-kejang, dan 2 operasi pertamanya usus buntu dan tonsilektomi.
Kemudian, saat dia melanjutkan kisahnya, deskripsinya tentang masalahnya menjadi semakin berwarna. Katanya, ya, ketika saya berusia awal 20-an, saya memiliki beberapa masalah dengan muntah. Selama berminggu-minggu, pada suatu waktu, saya akan memuntahkan semua yang saya makan. Saya bahkan akan memuntahkan cairan, bahkan air. Hanya melihat makanan akan buatku muntah. Bau masakan makanan benar-benar tak tertahankan. Saya pasti muntah setiap 10 menit. Selama usia 20-an, Maria telah pergi dari satu dokter ke dokter lain. Dia telah menemui beberapa dokter kandungan karena ketidakteraturan dan rasa sakit menstruasinya selama hubungan seksual. Dan dia telah menjalani pelebaran dan kuretase atau mengikis lapisan rahim. Dia telah dirujuk ke ahli saraf karena sakit kepala dan sering pingsan. Mereka telah melakukan EEG, periksa tulang belakang, bahkan CT scan. Dokter lain telah memerintahkan sinar X untuk mencari penyebab sakit perut dan EKG untuk nyeri dadanya. Maria tampak benar-benar tertekan oleh masalah kesehatannya, dan dokter menanggapi permohonan putus asa untuk penyembuhannya telah melakukan operasi kantong empedu. Ketika wawancara bergeser, dari riwayat medis Maria menjadi jelas bahwa dia sangat cemas dalam banyak situasi, terutama di mana dia berpikir mungkin dievaluasi oleh orang lain. Memang beberapa keluhan fisiknya dapat dianggap sebagai konsekuensi kecemasan. Selanjutnya, terdapat 5 jenis gangguan somatoform. Yang pertama, yaitu hipokondriasis. Yang kedua, somatization disorder atau gangguan somatisasi. Yang ketiga, ada conversion disorder atau gangguan konversi. Yang keempat, ada body dysmorphic disorder atau gangguan dismorfik tubuh. Dan yang kelima, ada pain disorder atau gangguan nyeri. Hipokondriasis merupakan definisi dari seseorang yang berpreokupasi dengan ketakutan atau keyakinan menderita penyakit yang serius, namun tidak ditemukan penyebab medis. Penanganannya dapat dilakukan dengan psikoterapi kelompok maupun individual dan psikofarmakologi. Selanjutnya, ada gangguan somatisasi. Pada gangguan somatisasi terdapat 4 gejala nyeri, 2 gejala gastrointestinal atau gangguan pencernaan, 1 gejala seksual, dan 1 gejala pseudoneurologik yang tak terbatas pada nyeri. Contohnya, seperti gangguan keseimbangan, halusinasi, sulit menelan, penglihatan kabur, dan sebagainya. Penanganannya dapat berupa psikoterapi individual maupun kelompok atau komunitas dan psikofarmakologi dengan pengawasan ketat karena pasien cenderung menggunakan obat-obatan berganti-ganti dan tidak rasional. Gangguan konversi. Gangguan konversi yaitu gangguan pada fungsi tubuh yang tidak sesuai dengan konsep anatomi dan fisiologi dari sistem saraf pusat dan tepi. Menurut DSM-4-TR, terdapat beberapa macam gejala yang meliputi bagian sensorik, motorik, pseudo-seizures, dan gangguan klinis lainnya. Gangguan dismorfik tubuh yaitu mempunyai keyakinan bahwa penampilan yang buruk padahal penampilannya normal. Tidak diketahui dengan pasti, namun sering berkomorbid dengan depresi. Karena banyak pasien yang mengalami hal ini juga mengalami hal lain, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Gangguan nyeri, yaitu adanya nyeri yang merupakan keluhan utama dan menjadi fokus perhatian klinis. Dapat terjadi karena faktor psikodinamik, perilaku, interpersonal, dan biologis.